Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi sekarang kita mau nge-review iPhone 13 di tahun 2024. Apakah masih layak dibeli atau enggak ya. Nah, jadi ini adalah iPhone 13. Ini seri yang 128 teman-teman ya. Jadi bukan yang Pro ataupun Pro Max. Dan giganya juga kapasitasnya yang 128 GB teman-teman. Nah, ini ya. Warnanya adalah Starlight atau putih. Nah, kita lihat aja ya. Oh iya, ini dapat gratis perlindungan kerusakan fisik 12 bulan. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun HP-nya jatuh, kebanting, rusak, segala macam, kita bisa dapat penggantian iPhone baru, teman-teman ya. Nah, ini dari Blibli. Nah, kita buka aja. Ini udah di unboxing, teman-teman sebenarnya. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, ini warna Starlight-nya atau warna putihnya, teman-teman ya. Di paket pembelian kita cuma dapat kabel charger doang. Yang mana kabel ini dari Type-C ya, tuh. Dari Type-C ke Lightning. Jadi kalian harus beli kepala chargernya yang Type-C. Tuh ya. Terus ini dapat SIM ejector, buku panduan, sama ada stiker Apple-nya. Nah, ini dia produknya teman-teman ya. Jadi ini warna putih. Waktu itu kami beli hanya ada warna putih dan hitam ya. Sisanya cuma ada itu. Tapi ini udah dikasih screen protector. Depan, belakang, sama lensa juga udah dikasih teman-teman. Nah, ini iPhone 13 saja, nggak pakai Pro ataupun Pro Max 128. Nah, kita lihat di sini ya, sampingnya ini metal. Di sini ada tombol untuk mute, volume up, volume down, ada untuk SIM tray, untuk kartu SIM. Di bawah ada speaker dan ini masih pakai Lightning teman-teman, jadi bukan USB-C kayak iPhone 15. Di sini ada tombol untuk on off. Di bagian atas ini tetap ada notch-nya teman-teman ya. Tuh. Tapi dia belum dynamic island kayak iPhone 15. Jadi masih kayak gini nih bentuknya nih. Tuh ya, notch-nya seperti ini. Ada kamera juga, sensor di depan. Di belakang kameranya 2. Hanya ada kamera wide dengan super wide atau kamera 1 kali atau 0,5 kali, sama ada lampunya. Di sini ada logo Apple. Seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, menurut saya iPhone 13 ini layak untuk kalian beli di tahun 2024 karena harganya udah turun jauh dibanding pada saat launching dan nggak terlalu ketinggalan zaman dengan iPhone 15. Ini kalau kita bandingin sama-sama base model ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dari depan dari belakang tuh mirip-mirip aja, kecuali Dynamic Island di poninya ini aja yang membedain. Nah, kenapa saya pilih iPhone 13, kenapa nggak 15? Karena jelas iPhone 13 sudah jauh lebih murah harganya dibanding saat pertama kali beli. Dan kalau kita bandingkan dengan iPhone 15, ini nggak ketinggalan jauh teman-teman. Hanya ketinggalan 2 generasi saja. Jadi yang nggak jauh-jauh banget ketinggalannya. Kalaupun kita lihat layarnya sama, 6,1 inci gitu kan. Tetap sama-sama aluminium, kaca belakang. Chipsetnya aja cuman ketinggalan 1 generasi. Bahkan kalau kalian bandingin dengan iPhone 14, itu chipsetnya sama-sama A15. Kalau dibandingin iPhone 14 ya teman-teman ya. Dibandingin iPhone 15, kita cuman ketinggalan 1 generasi doang gitu ya. Yang 13-15, yang iPhone 15 A16. Dan kamera. Nah, kameranya yang ini 12 megapiksel, kalau yang iPhone 15 48 megapiksel. Tapi ini pun sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget teman-teman ya. Untuk kapasitas baterai juga nggak jauh-jauh beda dengan iPhone 15. Yang ini 19 jam, di 13, yang di 15 20 jam. Nah, bedanya memang yang paling mendasar adalah di pengecasannya. Kalau iPhone 13 masih Lightning, iPhone 15 sudah USB-C. Jadi kalau kalian punya 2 HP atau di keluarga kalian ada yang pakai Android, ya terpaksa nggak bisa sepakean casannya. Sama-sama sudah 5G, sudah sama-sama bisa MagSafe juga. Jadi sama-sama aja teman-teman ya. Bagian layar juga udah sama-sama XDR, sama-sama 6,1 inci. Resolusinya cuma beda tipis, yang iPhone 13 2532 dikali 1170, kalau yang iPhone 15 2556 kali 1179. Jadi nggak terlalu beda gitu kalau di kasat mata gitu ya teman-teman ya. Kecerahan juga beda tipis, yang ini 800 nit, yang iPhone 15 1000 nit. Nah, untuk ukuran dan berat juga sama-sama aja teman-teman. Dimensinya sama persis kalau bisa dibilang ya. Dan beratnya juga sama, cuman lebih ringan 2 gram doang di iPhone 15. Sudah sama-sama anti air, anti debu. Chipsetnya cuman ketinggalan 1 generasi, yang iPhone 15 A16, yang iPhone 13 A15.
core-nya cuman beda satu juga teman-teman. Jadi nggak terlalu berbeda gitu ya teman-teman ya. Kamera paling dari 12 megapiksel ke 48 megapiksel, dan itu menurut saya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu perbedaan. Zoomnya juga sama-sama. Oh, kalau yang di iPhone 15 bisa zoom optiknya 2 kali. Kalau ini cuma bisa 1 kali optical zoom. Perekaman video juga sama-sama sudah bisa 4K sampai 60 fps antara iPhone 13 dengan iPhone 15. Nah, bedanya di sini nih mode aksi. Mode aksi ini OIS ya, Optical Image Stabilization. Kalau di 13 belum ada. Jadi dia masih pakai EIS atau elektronik ya. Ataupun iya, elektronik masih ya, belum optical. Kamera depan juga sama-sama 12 megapiksel. Jadi kalau kita lihat gitu ya, dari secara spesifikasi sebenarnya 13 dengan 15 ini nggak terlalu jauh beda teman-teman. Nah, ini untuk kamera ya. Kalau kita lihat di kamera nih, ini belum ini nih, belum OIS dia tuh, atau sudah OIS tapi nggak terlalu kelihatan ya. Ya, jadi belum OIS dia. Kalau kita lihat lensanya belum bergerak teman-teman. Nah, jadi ya ini saat yang tepat ya kalau kalian mau ganti iPhone ya, dari Android ataupun dari iPhone seri sebelumnya ke 13 ya, ini cocok lah, harganya udah turun jauh ya dibanding kalian iPhone 15. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya iPhone 13, menurut saya nggak terlalu worth it ya teman-teman ya kalau kalian mau ganti ke iPhone 15, karena speknya nggak terlalu beda jauh guys, mirip-mirip aja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk OS-nya kita lihat dulu ya, OS-nya berapa. Untuk OS-nya juga udah dapat yang paling update ini, 17.31. Jadi aman teman-teman ya. iPhone 13. Ya, jadi sangat keren lah ini. Ini garansi sampai tahun 2025 nih. Itu ya. Hardware service, chat and phone support. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk layarnya cerah lah. Kalau dipakai di siang hari masih cukup oke, dan desainnya pun masih cantik gitu ya, nggak ketinggalan, karena memang iPhone ini dia segmen pasarnya high end ya, jadi semua desainnya tuh desain-desain yang premium. Kalau Samsung kan ada yang low end, mid end, atau sama high end. Kalau iPhone ini kan ya semuanya high end gitu ya teman-teman ya, jadi secara desain masih cukup bagus dan nggak ketinggalan zaman dibanding dengan iPhone 15. Nah, kenapa alasannya milih yang base model ya, bukan yang Pro maupun Pro Max, karena memang ini enak di tangan, itu pas di tangan teman-teman ya, dan ringan, nggak terlalu besar, pas di tangan, untuk ngetik juga masih enak. Ya memang ada beberapa kompensasi yang harus kita terima ya karena dia base model, tapi untuk pengguna sehari-hari, untuk sosial media, chatting, telepon, ini cukup oke. Kecuali mungkin kalian memang kerjanya banyak buka Office ya, Word, Excel, mungkin ini layarnya agak kekecilan sehingga kalian harus ngambil yang Pro maupun Pro Max. Tapi kalau kalian jarang buka Excel gitu ya, bukan pekerja kantoran, hanya sekedar media sosial, foto-foto, upload medsos, ini udah cukup banget teman-teman ya untuk penggunaan sehari-hari karena dia enteng. Kebetulan saya ini ngerekam pakai Samsung S22 Ultra, itu layarnya gede banget teman-teman. Kalau untuk dipakai satu tangan gini agak susah dan agak berat. Kalau ini masih bisa kita ngetik satu jari nih ya. Nih. Jari kita tuh masih nyampe tuh. Ke huruf P itu masih nyampe pakai satu jari. Jadi ngetiknya masih jauh enak ini dibanding kalau misalnya kalian ambil layar yang lebih besar gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya pendapat saya terkait iPhone 13 di tahun 2024. Ini sangat worth it sekali dibeli. Dia belum discontinue, masih dijual. Dan nggak terlalu berbeda jauh dengan iPhone 15 dengan harga yang sudah drop ya, atau jatuh banyak dibanding iPhone 15. Oke, gitu aja teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.